Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau bersabda, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu sholatu, bila mana melewati beliau as-sholatu salat, maksudnya tidak salat semestinya, dari kebiasaan tidak salat, dari kebiasaannya, minal laili di waktu malam, di malam tidak salat, min wajain karena sakit, al-ghiri atau selainnya, ada suatu halangan, maka beliau tidak salat malam. Salat, maka beliau salat minan nahari, di waktu siang, sinta asyarata rakaatan, 12 rakaat, rawahu Muslim. Yang biasanya itu kalau malam salatnya 11 rakaat, nanti kalau disolati waktu siang jadi 12 rakaat. Maka tidak witir lagi, masa witir siang-siangan enggak ada. Jadi kalau orang itu selalu mengqadha salat yang lewat amalan yang telah lewat, diqadha amalan terus selalu diqadha, nanti akhirnya jadi istiqomah. Tapi kalau orang itu pernah meninggalkan satu amalan, walaupun mungkin sebab sakit atau mungkin sebab sesuatu kerepotan, kok ditinggalkan begitu saja terus enggak diqadha, oh besoknya lagi nanti langsung ketagihan meninggalkan amal. Begitu manusia itu. Sekali tubuh itu kamu biarkan kok tidak amal, besoknya sudah pengen ketagihan enggak amal lagi. Jadi makanya kalau orang itu sudah dikasih istiqomah, maka hendaknya dikasih barokah suatu amalan, maka hendaknya terus diistiqomahkan, diusahakan. Cara istiqomah kan diantara seperti ini yang diajarkan Nabi. Kalau sampai kelewatan hari itu diqadha, malam tidak bisa diamalkan, amalkan saja waktu antara subuh dan zuhur. Wa an Umar, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa nama tidur an hizbihi, dari garapan dia, amalan garapan yang diistiqomahkan, aw an syai'in minhu, atau ini hizib ini biasanya hizibnya Nabi itu adalah membaca Al-Qur'an di waktu sholat. Itu loh hizibnya Nabi itu, yaitu mulai setelah surat Al-Fatihah, yaitu mulai surat Al-Baqarah sampai surat selesainya surat Ali Imran, Al-Maidah, sampai selesainya surat Yunus ya, Yunus. Kemudian dari Yunus itu sampai, setelah Yunus itu terus sampai surat Al-Isra itu, dari Isra itu sampai terus surat Asy-Syu'ara. Dari Asy-Syu'ara itu hizibnya Nabi, sehingga Nabi itu mempunyai hizib atau mulai garapan membaca Al-Quran itu dalam satu Jumat 7 hari itu khatam sekali. 7 hari khatam sekali. Man barang siapa nama yang dia tidur an hizbihi, meninggalkan garapan bacaan Al-Quran dia, atau an syai'in minhu, atau dari sedikit dari garapan dia, tidak ditinggalkan semua tapi masih kurang. Jadi walaupun kurang, biasanya sholatnya itu 11 rakaat ketika malam pernah capek baru 4 rakaat atau 12 rakaat, dapat 12. Baru 2 rakaat atau 4 rakaat, maka ditambah lagi siangnya itu. Faqara'ahu, maka dia baca hizib dia fima baina salatil fajri, di dalam waktu di antara salat fajar wa salat zuhri dan salat zuhur. Kutiba, maka ditulis lahu baginya ka'annama kayak-kayaknya. Qara'ahu, dia membaca hizib dia itu fil laili, di waktu malam. Rawahu Muslim, di bacaan Al-Quran di waktu malam itu lebih utama daripada yang lain. Salat sambil baca Al-Quran di waktu malam lebih utama daripada yang lain. Tetapi kalau dia sampai ketinggalan nanti semuanya atau sebagiannya, kemudian dia salati di waktu, dia garap di waktu antara fajar dan zuhur, maka dia sepertinya, kadang-kadang sepertinya dia membaca di waktu malam juga. Artinya itu afdholiyahnya itu pun juga
lebih rendah sedikit. Seperti itu bukan samar. Nabi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu, semoga Allah memelasi rajulan seorang laki-laki qama minal laili, yang dia salat di waktu malam, fa shalla, maka dia salat, yang dia bangun di waktu malam, qama sini bangun, fa shalla, maka dia salat, wa ayqadha imra'atahu, dan dia membangunkan istrinya. Faina bila mana istrinya tidak mau bangun, nadhaha, maka dia akan mencipratkan di wajah, di dalam wajah istrinya al-ma'a, air supaya bangun. Rahimallahu imra'atan, semoga Allah memelasi seorang wanita qamat, yang dia bangun minal laili, di waktu malam, fasalat, maka dia menyelesaikan salatnya, atau fasalat, maka dia salat, wa aqadat, dan dia membangunkan zaujaha, suaminya. Fain apabila mana suami tidak mau bangun malam, nadhahat, maka dia mencipratkan fi wajhi, dalam wajah suaminya al-ma, air supaya mau bangun. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih, untuk salat malam. Masya Allah, di dalam keluarga ini harusnya itu keluarga itu bukan makan tidur enggak. Keluarga itu ada programnya. Di antara programnya adalah program ibadah. Malam-malam dibangunkan, itu gantian itu. Bapaknya bangunkan istrinya, istrinya bangunkan bapaknya, bangunkan anaknya, anaknya bangunkan bapaknya. Ya gitu, terus berputar sehingga itu malam-malam suntuk itu ada saja yang ibadah itu di dalam rumah itu. Lalu ya kalau begini ya pantas saja. Kalau rumah-rumah para sahabat itu dulu itu lebih baik mutunya daripada pondok-pondok zaman sekarang. Karena begitu, program di rumah para sahabat itu lebih baik daripada pondok-pondok zaman sekarang. Akan muncullah orang-orang yang hebat, para tabi'in itu. Dan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Abi Sa'id, tentang dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah dan Abu Sa'id, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ayqadha, bila mana membangunkan ar-rajul, seorang laki-laki, ahlahu, istrinya, minal laili, di waktu malam, fasallaya, maka mereka berdua salat, au shalla, atau salat, rakaataini, 2 rakaat, jami'an, semuanya atau bebarengan. Ini boleh bebarengan, ini yang dimaksud adalah dengan jamaah ataupun salat-salat sendiri tapi bareng-bareng salat itu. Boleh-boleh saja maksudnya. Khutibah, maka mereka akan ditulis keduanya fi dzakirin, termasuk golongan orang-orang yang mengingati Allah, pada mengingati Allah. Laki-laki, orang-orang laki-laki yang mengingati Allah, wa dzakirati, dan orang-orang perempuan yang ingati Allah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Masya Allah. Nah sekarang ini gimana? Ya sekarang adanya kita ini kalau santri ya di kamar. Di kamar itu kan ada teman-temannya. Keluargamu itu ya dalam satu kamarmu, itulah keluargamu. Maka kamu bangunkan itu satu sama lain, saling membangunkan untuk sholat malam gantian terus hingga ada aja. Itu di kamar itu disisihkan mungkin satu tempat untuk sholat, itu dikasih sajadah atau dikasih apa gitu khusus untuk sholat kalau malam. Alangkah baiknya kalau begitu di kamar-kamar begitu. Ana Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabiya, sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza na'asa, bila mana ngantuk, ahadukum, salah satu kalian, fi sholati, di dalam salat, falyarqud, maka hendaknya dia tidur. Hatta yadhhaba anhu namu, sehingga hilang darinya rasa tidur. Fa inna ahadakum, sesungguhnya salah satu kalian, idza shalla, bila mana dia salat, wa huwa na'isan, sedangkan dia orang yang sedang ngantuk, la'allahu, mungkin saja dia yadhabu, berbuat, yastaghfiru, untuk beristighfar, wa yasubba, maka malah dia itu mencaci nafsu, diri sendiri. Muttafaqun alaih. Namanya orang ngantuk itu ngomongnya itu kadang-kadang enggak jelas, seperti orang mabuk. Ngantuk dan mabuk itu kan hampir sama saja kan. Nah, jadi kalau sudah ngomong jadi keliru gitu. Takutnya mau astagfirullah, malah salah ngomongnya, jadi tambah melaknat dia.
ngalah diri sendiri. Wah, Nabi Hurairah nanti kalau sudah ngantuk ya nang cepat tidur saja. Artinya tidurlah yang betul, yang bermutu sehingga bisa melek yang bermutu. Jangan melek sambil tidur. Jangan melek sambil tidur ini. Makanya dalam Islam itu begitu. Apa-apa itu sing tenanan. Nek turu ya tenanan, kalau tidur ya sungguh-sungguh, kalau melek juga yang sungguh-sungguh. Wa Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama bila mana berdiri ahadukum, berdiri untuk salat, idza qama bila mana salat ahadukum, salah satu kalian minal laili, di waktu malam, fasta'jama, maka jadi susah Al-Qur'an ala lisannya, atas lisannya, falam yadri, maka dia tidak tahu ma yaqulu, apa yang dia katakan, lupa, falyadji, sudah tidur saja." Rawahu Muslim. Jam itu ya ini dikarenakan ngantuk maksudnya itu. Jadi dia itu lupa bacaannya itu sampai mana tadi. Jadi karena baca terus lupa. Ya kan kadang-kadang gitu ngantuk, mana tadi ayatnya mana tadi. Ulang lagi, lupa lagi, ngulang lagi. Akhirnya enggak rukuk-rukuk malahan. Ya, itu akhirnya yang seperti itu udah dan tidur saja. Gusti Allah itu enggak seperti itu. Kita ini harus bisa bilang itu enggak. Gusti Allah itu Maha Pemurah. Kamu ngantuk tidur aja. Nanti kalau sudah enggak ngantuk, salat menghadap Allah. Nah, ini yang kalau nanti sebentar lagi ini yang mau kepulangan, terutama yang putri ini, maka hendaknya dijaga amalan-amalannya mulai dari perjalanan itu dijaga. Karena perjalanan itu juga banyak godaan sana, banyak godaan sini juga. Dan juga kalau dalam satu rombongan jangan sampai keluar rombongan kecuali mesti izin. Karena kita ini tidak tahu, kadang-kadang kita kalau tidak izin, tidak diketahui kemana si fulan, hilang, udah nggak tahu. Jadi makanya harus izin dalam satu rombongan, itu penting sekali ini. Jangan sampai hilang. Berangkat dari sini 10 orang, ya sampai rumah harus 10 orang. Jangan sampai hilang di tengah jalan. Kemudian kalau yang naik kapal itu, bagi yang naik kapal itu hati-hati, jangan di pinggir-pinggir itu kapal, di atas di pinggir kapal nggak ada temannya, aduh, itu juga bahaya. Nanti kalau jatuh, gitu. Makanya di bagian tengah saja atau bagian dalam saja, nggak usah di pinggir-pinggir itu. Kadang-kadang ini juga anak laki-laki yang suka menek-menek itu ya. Udah naik pinggir, besi-besi pinggir kapal itu bahaya itu. Jangan lagi itu. Itu. Walaupun kamu itu bajing pun, ya toh, seumpama kamu itu bajing, tahu nggak bajing itu? Tupai. Ya, seumpama kamu itu tupai ya toh. Itu jangan mentang-mentang tupai, kamu itu akhirnya di pinggir kapal. Begitu jatuh, udah selesai. Dada gitu saja loh, dada. Akhirat itu nggak ada orang tahu. Orang itu kalau jatuh dari kapal itu ke lautan dicari susah lah, dicarinya susah itu. Jadi jangan di pinggir-pinggir kapal itu. Nanti selalu di tengah saja atau di dalam kamar saja, di dalam itu lebih aman. Semuanya harus dijaga, saling ingat mengingatkan juga satu sama lain. Kemudian dalam perjalanan dibaca yaitu hizib bahar. Apakah naik pesawat ataupun naik kapal, semua hizib bahar dijaga. Dibaca setiap naik, baca 7 kali gitu. Jadi kalau ada ombak atau ada turbulen itu juga baca lagi itu. Terus baca ayat sedikit, jangan sampai lupa. Biar selamat, orang tidak tahu. Tapi kita ini kalau sudah seperti itu, satu saja itu harapan, hanya sama Gusti Allah. Nah, kalau orang itu sudah naik pesawat atau sudah naik kapal, terus ada angin, ada ombak, siapa yang minta tolong sama siapa? Nah, sampai orang kafir pun masih akan berkata, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tahu-tahu kan lupa. Kamu tadi ngomong apa? Lupa, nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Orang kafir pun kalau sudah bingung, nggak karu-karuan, ya mesti nyebut Allah. Itu. Mesti, oh my God. Kira-kira kalau orang kafir, my God itu. Sudah bingung itu. Mesti bingung. Makanya kalau kita ini sudah naik kapal,
Itu makanya sampai katakan orang itu naik kapal itu perjalanan yang untuk ibadah itu tidak disarankan itu naik kapal. Maka kalau kamu sudah mulai naik kapal atau naik pesawat terbang, maka hendaknya itu adalah perjalanan yang hanya untuk ibadah. Seumpama terjadi apa-apa itu ya dalam keadaan pengen ibadah, ya haji, ya umroh, atau dakwah. Makanya kamu pulang ke rumah itu jangan niat pulang, kamu niatin itu untuk dakwah ke rumah itu, ya menghidupkan amalan-amalan di rumah kamu. Yang penting juga begitu. Jadi harus diniatkan seperti itu. Kalau orang itu berangkatnya niat baik, ada apa-apa di tengah jalan, maka semuanya baik, hidupnya baik, matinya baik. Sedikit pun jangan ada niat buruk di dalam hati. Kita nggak tahu kapan kita ini mati. Walaupun kamu di sini, walaupun nggak naik kapal, kita nggak tahu loh. Paham tak? Oh, jangan ada niat buruk. Yang dikhawatirkan orang lagi niat buruk, kemudian datang malakul maut, betot nyawa itu, gredek itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa iki kok isi metu iki apa? Iku nyawa lah kan. Kan nyawa. Repot itu. Tapi kalau niat baik, itu seperti apapun nanti. Dan gimana hambaku kamu ambil nyawamu dalam keadaan niat baik. Ini sedang pengen haji, ini sedang pengen dakwah, ini sedang pengen umroh, ini sedang pengen alangkah baiknya. Sayang ini pengen maksiat gak kesampaian karena mati duluan. Nah ini repot. Gimana kalau sudah seperti itu? Jangan sampai ada kepinginan buruk, apalagi kemaksiatan. Maka urusan maksiat ini orang safar dalam maksiat tidak ada rukhsah sama sekali. Orang niat maksiat safarnya itu maka nggak ada rukhsah, nggak bisa sholat jamak qashar itu nggak bisa. Agama pun nggak ngasih rukhsah yang seperti itu. Hanya diniatkan yang baik. Pulang niatkan untuk menyampaikan ilmu yang telah dipelajari selama 1 tahun ini. Sampaikan di rumah, kasih tahu orang tuanya, kasih tahu saudara-saudaranya, kasih tahu lingkungannya, buat taklim, ya dah. Semua diajari yang di rumah itu, ya. Taklim dihidupkan, ayat krizi dihidupkan, tasrifan, alfiyah, bingung lah, bukanlah guyonan aja. Kalau kamu sendiri bacanya nggak fa'ala ya qulu fa'la nama fa'lan wa fa'ilun ada kamu fulun boleh. Itu apa itu? Oh, ini ngaji Pak. Mari bareng-bareng Pak. Itu bukan suasana pondok juga di rumah. Juga boleh aja. Tapi itu kayaknya nggak ada pahalanya kayak gitu. Kecuali niat khusus ya. Ada niat khusus. Kalau di rumah taklim itu dibaca, yang bisa membaca Hayatus Sahabah, bacakan Hayatus Sahabah orang tuanya. Yang bisa membaca Riyadhus Shalihin, bacakan Riyadhus Shalihin orang tuanya. Ini tak ceritai Pak ini saya sudah dapat ilmu ini. Tak bacakan Riyadhus Shalihin. Nanti dengar kedua orang tuanya, alangkah baiknya. Ya kan? Nah, mulai awal dari sini sudah niat. Teman-temannya sana juga diajak kumpul di masjid, kemudian kamu bacakan Riyadhus Shalihin kah? Itu sudah banyak ini kita baca Riyadhus Shalihin. Tinggal kamu bacakan kembali di sana itu. Atau kitab-kitab yang bisa kamu baca, kamu bacakan. Mungkin tarikh Nabi, Khulasah Nurul Yakin itu, ya. Itu kamu bacakan itu sama teman-teman kamu. Oh begitu, ya. Temannya kan dari tahu. Begitu kan ya Nabi. Bahkan itu kan teman keluarga pun mungkin belum tahu juga. Adik-adiknya, kakak-kakaknya, semuanya dikasih tahu. Kemudian di rumah itu jangan jadi beban orang tua nanti itu. Di rumah itu harus benar-benar bantu orang tua, tunjukkan akhlak yang baik. Namanya ahli agama, santri itu mesti harus mempunyai perbedaan dengan yang lain. Bedanya yang paling harus kita perlihatkan adalah urusan akhlak. Bukan akhlak, bermuasyarah, ngomong ya berkata selalu dengan kata-kata yang lembut, jangan sampai berkata dengan kata-kata yang kasar, terus dengan lembut. Jadi nggak boleh terus kasar-kasaran, enggak, harus ngomong dengan lembut, dengan baik-baik, masya Allah. Sehingga orang tua kaget, ini anakku ini sekarang nggak jadi bagus sekali. Dulu ini suka ngumpat, sekarang suka zikir. Nah sekarang suka zikir.
Tahu-tahu kalau kesandung atau apa, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Nah, haji juga ngomongnya sudah begitu. Nah, biasanya di pondok enggak ya Pak? Ya enggak apa-apalah, walaupun kamu buatlah di sana itu. Nanti lama-kelamaan kan ikhlas. Nah, lama-kelamaan ikhlas. Allah, Masya Allah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. La ilaha terus. Lama-kelamaan nanti kan ikhlas. Wong tanah apa-apa dikatakan weting tresno jalanan kulino. Jadi kita ini akan terbiasa. Kalau kita ini dibiasakan, maka akhirnya senang. Kalau kita biasakan untuk berzikir, akhirnya jadi senang berzikir itu. Ya, kita biasakan apa-apa, nama-nama selalu membaca kitab, membaca buku. Awalnya mujahadah, kalau sudah dibiasakan, maka jadi senang membaca kitab, baca buku, membaca Al-Quran, juga begitu. Awal-awalnya mujahadah, itu sudah dibiasakan jadi senang. Malam-malam semua orang tuanya tidur, kamu sholat dengan membaca Al-Quran. Nanti dipraktekkan ini tadi. Nah, dengan baca Al-Quran 5 juz, pokoknya seperti itu. Masya Allah, orang tuanya bangun-bangun, ya ini. Dah, kalau gitu semua adik-adiknya itu harus mondok kalau begitu. Nah, kalian jadi motivasi untuk orang tuanya. Seneng kalau begini ini. Tapi kalau kamu pulang nanti terus jadi buruk akhlaknya, nggak pernah ke masjid, ya toh, nggak pernah cebok juga. La haula wala quwata illa billah. Ini anakku tuh kena apa? Kan sudah yang di pondok yang satu tak bawa pulang aja kalau gitu. Kan gitu malahan. Jadi begitu. Jadi berbeda, agama ini tidak mengajari perkara buruk. Agama ini mengajari perkara baik. Dan ini bagian daripada dakwah ketika di rumah loh nanti. Dakwahmu di rumah ya seperti ini. Tunjukkan akhlak. Karena dakwah dengan lisan, dengan dakwah dengan apa itu akhlak, itu lebih mengesan dengan akhlak. Kalau orang itu tunjukkan akhlak baik, kelembutannya itu, kesabarannya, maka akhirnya wah ini orang baik itu, langsung orang itu terkesan. Tapi ngomong tapi tidak menunjukkan akhlak yang baik, maka orang tidak akan berkesan. Nah, makanya akhlak yang baik. Kalau kamu bisa ngomong, dipadukan antara perbicaraan dan akhlak. Tapi kalau kamu nggak bisa ngomong, itu walaupun kamu diam, tunjukkan akhlak yang baik. Diikram orang tuanya. Semuanya diikram. Kanan, kiri, semua ke masjid. Shaf awal. Namanya santri, kalau ke masjid, dia harus shaf awal. Orang-orang belum sama ke masjid, baru azan, kamu sudah di masjid, di depan sendiri sana. Jangan di depannya itu maunya itu kalau ngimami. Kalau nggak ngimami, nggak mau di depan. Lama ke masjid lagi kadang-kadang itu. Jadi walaupun kamu nggak ngimami, coba shaf awal. Nama Sayyidina Sa'id bin Musayyib itu beliau itu tidak pernah mundur dari shaf awal selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Masya Allah. Jadi dia 40 tahun tidak pernah ketinggalan shaf awal dan takbiratul ula. Selalu itu. 20 tahun katanya itu mujahadah habis-habisan. Setelah 20 tahun dia baru merasakan kenikmatan habis-habisan. Memang begitu. Orang itu kalau sudah istiqomah itu nikmat. Pahitnya seperti apapun, maka kalau sudah dibiasakan, maka akan nikmat. Apa itu? Rokok. Ya kan? Pahit, gatel, batuk, tidak dibiasakan, walaupun sampai bibirnya menghitam kayak batu lah. Pokoknya tidak bisa meninggalkan. Karena istiqomah. Apa yang masuk akal coba? Coba kamu lihat orang rokok itu. Enggak masuk akal. Itu loh setiap hari diasapi, itu bibirnya itu. Mulutnya, paru-parunya diasapi. Itu kalau mati tinggal ngambil itu dari paru-paru asap. Ada ikan asap, daging asap, sai sapi. Jadi begitu. Kalau sudah dibiasakan, tapi jadi nikmat. Semua perkara kalau dibiasakan jadi nikmat. Bahkan suatu perkara yang remeh pun biasakan saja. Kamu ada satu orang gagal, biasakan. Yang tidak enak juga. Ngambil kotoran dari kuku kakinya. Kemudian
Aneh. Aneh gak? Kenapa dia cium? Kenapa dia cium? La haula wala quwata illa billah. Tapi sudah dibiasakan, enak. Artinya apapun manusia itu kalau sudah dibiasakan, itu apapun jadi enak. Yang pahit jadi enak, yang enggak enak jadi enak. Semua seperti itu. Itu manusia sudah jadi kebiasaan manusia. Lah kalau manusia itu bisa ditata seperti itu, lah kenapa kita enggak jadikan yang baik-baik menjadi nikmat dalam kehidupan kita? Enak di dalam baca Al-Quran, enak di dalam baca kitab itu. Buat juga, jangan dirubah. Nanti kalau di rumah yang biasanya kamu di sini baca Al-Quran, kemudian di rumah kemudian baca HP. Tidak, jangan kamu. Nanti ya, kalau kamu sudah biasa itu selama 1 bulan kok HP-HPan terus-terusan, di sini dikhawatirkan tidak bisa meninggalkan HP lagi. Counter juga banyak itu di Temboro. Nah, ini berbahaya itu. Nah, sehingga kalau sudah nggak kuat, mesti akan keluar dan akan beli HP. Begitu beli HP, ketahuan, pulang. Habis kan selesai. Makanya hati-hati dengan jangan membiasakan diri kita pada perkara yang buruk. Jangan membiasakan diri pada perkara yang buruk. Hindarkan semua perkara yang buruk atau perkara yang tidak manfaat. Sayyidina Luqman Al-Hakim, beliau itu dulunya adalah seorang budak. Hitam, beliau itu. Beliau itu adalah budak hitam. Hidungnya juga aftos, yaitu pesek itu. Maka ada seseorang yang terheran-heran sama Luqman Al-Hakim karena beliau itu tamunya banyak untuk minta nasihat dari Luqman Al-Hakim, sampai disebutkan di dalam Al-Qur'an pada Luqman Al-Hakim. Idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Masalah hikmahnya luar biasa. Luqman Al-Hakim. Maka beliau ini pernah ditanya oleh seseorang, wahai Luqman, kamu itu hitam loh. Lah yang jelas itu saya hitam loh, megelimen lagi. Belum lagi pesek loh. Jelas memang hidung saya juga pesek. Kamu dulu ngarit? Iya, saya tukang arit, Bang. Saya tukang mengembala kambing. Lah kenapa kamu sekarang ini kok banyak tamunya berbondong-bondong, selalu penuh rumahmu dengan tamu-tamu? Oh itu disebabkan tarki ma la ya'ni ini. Karena aku meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat kepada diriku. Kalau meninggalkan maksiat mungkin kita masih bisa, ya. Tetapi meninggalkan perkara gak manfaat, lah akan datang hikmah pada diri kita nanti. Perkara yang gak ada faedahnya tinggalkan. Hanya amalkan yang ada faedah untuk dirimu. Ini kalau bisa di Luqman Al-Hakim kalau seperti itu. Di antara min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bagusnya kesempurnaan Islamnya seseorang adalah ninggalkannya dia perkara yang tidak ada faedahnya. Perkara nggak ada faedah itu tinggalkan semuanya. Setiap mau amalkan, ini ada faedahnya enggak? Menguntungkan aku di dunia ataupun akhirat ada enggak? Coba dipikirkan seperti itu. Kebanyakan tindakan kita ini sehari-hari itu, kebanyakan itu, Masya Allah, tidak ada faedah. Minum di warung, kopi hanya setengah gelas, itu. Tetapi jagongannya itu bisa 1 hari. Ada faedah? Enggak ada faedah. Ngobrol sana sini. Ada yang politik, ada mau apa? Itu perkara enggak ada faedahnya. Ngaji sudah ada faedahnya sudah tadi. Sudah dapat banyak ilmu. Jadi ngobrol juga enggak ada faedah. Apalagi HP-HPan tidak ada faedah sama sekali. Bahwa kalau dikatakan wa ismuhu wa akbaru min nafihima seperti itu maisir dan khamr itu. Jadi dosanya itu lebih baik daripada manfaatnya. Ada, tetapi madharatnya itu lebih banyak. Daripada begitu, baca saja Al-Quran. Jelas hanya manfaat saja, tidak ada madharatnya. Insyaallah ya. Insyaallah. Astagfirullah, 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 astagfirullah.
أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات 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 وصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وحبيب الذي بذل شفاعته لكل حول من الأول وقطع من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وحبيب الذي بذل شفاعته لكل حول من الأول وقطع من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وحبيب الذي بذل شفاعته لكل حول من الأول وقطع يا حي يا قيوم 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 يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق 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 يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله 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 يا حبيبي يا رحمن يا وهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا
رب إني مغلوب فانتصر 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 حسبنا الله ونعم الوكيل 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 مكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقامهم ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقامهم ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا الله الله ربي لا أشرك به شيئا 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 الله الله ربي لا أشرك به لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحم وحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله وسره وعلانيته اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على أحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مدلات الفتن سلمنا وإياهم من الفتن والحن والمحن اللهم أعز الإسلام المسلمين أذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان اللهم انصر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا اللهم أيدهم بتأييد من عندك اللهم اجعل لهم من كل ضيق وفرجا اللهم اخذهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيدهم بك من أي ثال ومن تحتهم اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا استرنا ولا تفضحنا آثرنا ولا تؤثر علينا ولا تمكر علينا وكن لنا ولا تكن علينا اللهم اغفر علينا صبرا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ثبت علينا صبرا انصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر علينا صبرا
ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية عند التدبير حسن الخلق حسن الخاتمة نسألك العافية تمام العافية نسألك الشكر على العافية. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم عاش فيهم سلطانا نصيرا. اللهم عاش فينا سلطانا نصيرا. يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجمع إلينا صالح عبادك يعينوننا على طاعتك ونشر دينك وإعلاء كلمتك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبحر ونعوذ بك من عدد الداء من شماتة الأعداء ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.